Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Wa fi ayatin ukhra Qul huwallahu ahad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kebetulan saat ini kita sudah sampai pada kajian tauhid dasar dengan mengambil konsep al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah sebagai rujukan dan referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah sampai pada kajian sifat Allah yang keenam, yaitu wahdaniyah. Artinya Allah Maha Tunggal. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun yang dimaksud dengan tunggalnya Allah ialah wahidun fiddat, wahidun fis sifat, wahidun fil af'al. Artinya satu datnya, satu sifatnya, dan satu kelakuannya. Adapun yang dimaksud dengan satu datnya ialah dat Allah tidak bertemu dan tidak berpisah. Maksudnya dat Allah tidak berbilangan dan tidak bersusunan. Maksudnya tidak tersusun dari beberapa komponen dan bagian-bagian. Itulah yang dimaksud dengan tunggalnya Allah. Selain Allah tidak ada istilah tunggal. Selain Allah tidak ada istilah satu. Selain Allah pasti berbilangan dan bersusunan. Satu contoh, satu batang rokok itu bukan satu, tapi tersusun beberapa elemen dan komponen. Dan satunya batang rokok jika dipotong-potong akan menjadi beberapa, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi itulah bedanya datnya Allah dan dat ciptaannya. Selain Allah tidak ada istilah tunggal. Selain Allah tidak ada istilah satu. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan satu sifatnya ialah sifat Allah tidak bertemu dan tidak berpisah. Maksudnya sifat Allah satu, kuasanya satu, kehendaknya satu, ilmunya satu, hidupnya satu, mendengarnya satu, melihatnya satu, firman-Nya satu, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud satu di sini ialah Allah Maha Kuasa dan selalu kuasa. Allah Maha Berkehendak dan selalu berkehendak. Allah Maha Melihat dan selalu melihat, dan seterusnya. Dan semua sifat-sifat makhluknya atau ciptaannya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan makhluknya, kehendaknya, ilmunya, hidupnya, mendengarnya, melihatnya, berbicaranya, itu semuanya sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah hanya satu, tidak berbilangan dan tidak bersusunan.
Dan semua sifat-sifat makhluknya itu adalah sifat-sifatnya Allah, bukan sifat makhluknya. Sifat makhluknya adalah tidak ada. Kesimpulannya, sifat Allah tidak berbilangan dan bersusunan. Adapun yang dimaksud dengan satu perbuatannya adalah, yaitu wahidun fil af'al, ialah wajib bertemu dan tidak berpisah. Maksudnya, semua perbuatan dan kelakuan makhluknya atau ciptaannya adalah perbuatan dan kelakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala ciptaannya tidak bisa berbuat dan berkelakuan kecuali Allah yang menggerakkannya. Jadi semua perbuatan dan kelakuan selain Allah atau ciptaannya itu adalah kelakuan dan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang telah difirmankan oleh Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, pada dasarnya khusus pemahaman sifat wahdaniyah di sini, kita harus memahami apa itu kam muttasil dan kam munfasil. Tapi karena waktu terbatas, insya Allah kita akan bahas pada segmen berikutnya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidak ada niatan dari kami untuk menggurui, menghakimi dan menjustis siapapun. Tapi kami hanya ingin membagi pemahaman biar akal kita berjalan dengan semestinya, biar akal kita berfungsi sehat dan waras, bahwa yang berhak disembah, dipuja, dipuji, dikultuskan dan sebagainya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya akal kita bisa berpikir bahwa tidak ada pemujaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah tidak berhak dipuja, disembah dan sebagainya. Karena saat-saat ini penyelewengan akidah, kesesatan akidah sedang digaungkan oleh beberapa oknum, seperti memuja, memuji, mengabdi pada sesama, memuja, memuji, mengabdi kepada kuburan. Kuburan dijadikan sesembahan, memuja, memuji pada karomah, barokah, kesaktian, nasab mereka, jubah, surban, jenggot, tongkat, dan sebagainya. Padahal kita dibodoh-bodohi dengan itu semua. Entah maksud mereka itu apa, kita tidak akan tahu. Kita tidak tahu. Dan marilah kita belajar ilmu tauhid dasar. Dengan begitu, akal kita akan mempunyai pemikiran. Akal kita akan sehat, mempunyai pemikiran dan berpikir bahwa yang berhak disembah, dipuja, dipuji hanyalah zat yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan kita, bukan sesama. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.